Dan pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari beberapa sektor yang berbeda ini. Ada SMDR direkomendasikan buy or breakout, kemudian supportnya di 336, resisten hingga ke 370. Teknologi ada MTech di 1280, resisten hingga ke 1500, buy on breakout. Kemudian dari Plantation ada BWPT, buy on breakout di 175, resisten hingga ke 200. Dan terakhir dari industri, Astra International direkomendasikan buy, supportnya di 6650, resistennya hingga ke 7000 rupiah per sahamnya. SMDR, MTech, BWPT, dan Astra International, lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Robin. Langsung saja kita ke SMDR Pak, buy on breakout di berapa? Tapi sebelumnya alasan Pak untuk memasukkan SMDR ke dalam salah satu saham pilihan? SMDR itu secara teknikal sangat menarik ya, jadi dia mulai keluar dari sideways-nya, belum yang meyakinkan, belum yang bikin profit ya. Jadi teknikalnya bagus sekali, baru pada sideways di bawah. Secara alasan sentimen juga dia akan Labuan Patimban ini akan selesai, dia akan paling untungkan dari proses selesainya Patimban ini. Ya, yang mendorong sentimen SMDR naik. Baik, Anda rekomendasikan buy on breakout, Pak? Ya. Ada pertimbangan seperti apa? SMDR masih buy on breakout? Ya, karena ini kalau kita lihat secara money flow memang masih belum confirm ini masuk dan lain-lain ya. Infonya masih stabil, jadi saya menunggu breakout saja dengan volume yang cukup oke, breakout 350. Pikir ini akan menjadi konfirmasi yang baik secara teknikal mau. Dari sisi target Pak, 370 target? Ya, 370, resisten 1, resisten 2-nya di 400 ya. Jadi ini memang perlu sabar saham ini, tapi ini bagus keluar dari sideways di bawah. Baik, hari ini secara intraday sempat ke 350 Pak, level buy on breakout yang Anda rekomendasikan? Ya, itulah makanya saya dari technical itu 350 level penting, gagal hari ini. Makanya kita masuknya ketika nanti dia breakout 350. Di sekitaran berapa itu Pak? 360 atau 355? 352 sudah oke Pak. Oke, baik. Breakout itu ketika dilewati sudah kita boleh masuk. Baik, penutupan hari ini di 336 menguat di 2,4%. Intraday tadi di 350, buy on breakout di atas 350 atau di kisaran 352 dan target price bisa ke 400. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari SMDR Pak Robin, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Dari teknologi Pak, ada MTech. Anda juga rekomendasikan yang sama, supportnya tadi di 1280, resisten di 1500, sementara posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, MTech ditutup menguat 4% di 1345. Analisisnya Pak Robin untuk MTech? Ya, MTech ini baru mungkin minggu depan akan hot sekali ya kan. Ya. Anak perusahaannya yaitu Superbank akan IPO. Jadi ini pastinya akan sangat hype, apalagi kalau minggu depan itu nanti kita lihat apakah hype-nya betul-betul seperti yang diperkirakan. Kalau oversubscribe-nya kesekian besar sekali, maka kalau dia nggak dapat Superbank pasti akan beli ke MTech. Jadi either way mau laris atau enggak itu akhirnya ke induknya ya. Oke, begitu. Arahnya akan kemana Pak? Kalau skenarionya sesuai yang diharapkan, sambutan dari investor antusias atau justru sebaliknya?
Ya, kalau antusias sih 1.500 lewat ya. Jadi kalau enggak ya akan koreksi support bisa, kalau bisa breakdown supportnya 1280 turun ke 1150. Baik. Tapi skenario-nya saya sih optimis ya. Dan ini salah satu calon the next MSCI Pak, kalau itu bisa mencapai di atas 1.000. Untuk jangka pendek Mbak, buy on breakout di mana dengan penutupan hari ini? Di 1370. 1370 penutupan hari ini di 1345 menguat di 4,26%, dan memperhatikan juga dari sisi fundamental tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Robin dari Plantation, ada BWPT. Anda juga rekomendasikan buy on breakout, supportnya di 175, resisten hingga ke 200. Dan kebetulan Pak Robin hari ini di WhatsApp Interaktif juga menanyakan saham yang sama untuk BWPT. Saya akan coba cek terlebih dahulu agar bisa kita langsung jawab. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, hanya ID-nya Ting. BWPT baru mau ambil posisi, bagus di harga berapa? Silakan Pak Robin sekaligus jawab pertanyaan dari pemirsa yang masuk di WhatsApp Interaktif. Ini money flow-nya cakep banget ya. Jadi secara tren juga breakout dengan volume yang confirm, money flow-nya juga bagus. Money flow ini secara asing juga masuk, jika ini tinggal breakout aja ya. Jadi kita masuk breakout selanjutnya, resisten selanjutnya. Resisten kuat itu ada di 193, tapi kita mau boleh mulai beli ketika break 186. Nggak boleh Pak, itu potensi resistnya di 200 sampai kosong ya. Dan harga CPO-nya tadi sih naik ya, jadi kan Senin juga bisa mulai jalan. Baik, resisten tadi berapa Pak? Agak terputus, 200 sampai? 200 sampai 220. 200 hingga 220. Hari ini melemah Pak di 175, 0,57%. Support mungkin yang harus diwaspadai, apakah minggu depan tekanan akan berlanjut atau ada peluang pembalikan arah dalam waktu dekat untuk BWPT? Ya, saya rasa dalam minggu depan akan naik ya, CPO-nya naik ya. Support yang diwaspadai kalau sudah punya 170, kalau belum punya nanti kita kan buy break 186, cut-loss-nya di 175. Baik, untuk BWPT ditutup di 175, melemah di 0,57%. Sebelum kita bahas ke saham pilihan selanjutnya, Pak Robin, bagaimana Anda melihat saham-saham yang ada di Plantation? Tampaknya tidak begitu terpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global yang cenderung mengalami penurunan yang berdampak kepada beberapa sektor dan saham tertentu, Pak. Ya, kalau di Plantation sebenarnya isu domestik juga oke ya. Jadi kita kan ada B40, B50 itu yang menunjang ya. Apalagi kalau sedang kena banjir ini, harga CPO nanti akan cenderung naik kan. Dan ini yang akan buat saham-sahamnya juga ikut jalan sih. Ada BWPT, saham pilihan yang ketiga dan terakhir kita akan coba ulas dari Astra International Pak. Sektor perindustrian sudah tembus level tertingginya. Nah, untuk ICE Pak, buy di level berapa dan pertimbangan merekomendasikan ICE, dan apakah sama ICE termasuk juga Pak yang biasanya ikut dalam euforia window dressing? Ya, itu selalu langganan sih ya. Tapi ya tergantung data penjualan nanti ya, penjualan terakhir ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal itu sebenarnya cakep banget ya. Sudah keluar dari sideways di atas ya. Jadi sebenarnya mau melanjutkan trennya. Di uptrend, sideways mau naik lagi. Cuma hari ini sebenarnya sempat dibawa ke 69. Nah, tutupannya diturunkan. Tapi ini justru kesempatan. Dia koreksi-koreksi ya, karena secara money flow bagus banget, asing hampir setiap hari masuk, big money masuk, lagi sentimen penjual velos yang hybrid tuh Pak, itu semoga bisa mendongkrak juga untuk Astra. Salah satu sentimen yang ditunggu sih, bisa melawan kan dari mobil-mobil China yang tiap hari menyerang ya. Rekomendasinya Pak, singkat saja.
rekomendasi buy, ya, cut loss-nya di 6.600, dan harga 7.000 sampai 7.500. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi juga sudah kita ulas satu persatu. Yang pertama tadi ada SMDR, MTEK, BPT, kemudian juga ada Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan jelang libur akhir pekan ditutup melemah tipis di 0,09% di level 8.632.761. Intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.658, kemudian beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan menguat ke intraday tertinggi di 8.689. Sementara level terendah hari ini di 8.617.038, dan kesimpulannya di penutupan sesi kedua ini mampu memangkas pelemahan dengan mencatatkan pelemahan tipis di 0,09%. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, update penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 menguat tipis di 0,01%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,43%, LQ45 juga melemah di 0,76%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, industri memimpin penguatan, masih bertahan. Industri menguat di 4,01%, infrastruktur di 3,04%, teknologi melemah di 0,70%, dan energi juga tertekan di 0,69%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Mina ditutup menguat di 488, transaksi di 1 triliun, ada Koin, IMPC, dan juga ada PTRO. Level masing-masing penutupan untuk masing-masing saham dapat Anda saksikan di layar grafis Anda, di layar televisi Anda maksud kami. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Dewa tertekan ke 412, PKSL juga melemah, Bumi juga tertekan, dan Humi juga ditutup di Rp199 per saham dan juga melemah di perdagangan hari ini. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali, waktu kita juga terbatas. Pak, langsung saja kita ke Bapak Jason Johan menanyakan saham Antam prospek untuk minggu depan. Antam masih strong downtrend saat di bawah. Menurut saya sih kita wait and see sampai dia bisa keluar dari minimal di atas 2950 dan mulai spekulatif buy. Sementara menurut saya hindari karena money-nya semua juga jelek, itu juga strong downtrend. Oke. Selanjutnya kita ke Bali, Pak. Ada Bapak Inder menanyakan saham Mina, potensi ke 600 seperti apa? Masih bisa di hold tidak? Dan tidak disebutkan ini ambil posisi di level berapa. Sementara untuk Mina hari ini melesat di 14%, di 488. Analisisnya, Pak? Sempat ke 500. Ini yang ditakutkan hanya dia akan bisa masuk penjara besok, jadi kena suspend ya. Jadi nah itu aja ya. Kalau potensinya masih sangat besar sekali ya. Walaupun menurut saya harus cukup hati-hati karena di level-level ini banyak sekali yang sudah mulai taking profit. Jadi trading aja. Jangan terlalu lihat ke atas. Kalau sudah untung tinggal jagain, kalau belum cari saham lain. Oke, selanjutnya ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat, Pak, menanyakan saham ICBP. Sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak? Entry level ideal jika direkomendasikan. ICBP belum, masih strong downtrend ya. Bahkan hari ini ngetes support kuatnya 8.050 dan dia memang keluar dari MSCI kan. Jadi buangannya akan masih cukup masif. Ya, jadi saya hindari dulu. Kalau mau masuk ketika nanti sudah breakout 8425 di level itu lebih aman. Oke, buy and breakout 8425 lebih direkomendasikan. Kita ke Bali, Pak. Ada Ibu Aini menanyakan pertambangan batubara PTBA, Pak. Mau entry direkomendasikan tidak?
PTBA ini sebenarnya langganan Santarelli nih, window dressing. Jadi sebenarnya yang menarik sih kita spekulasikan ya. Tapi saya nunggu dia breakout minimal di level 2340 baru entry ya. Karena ini masih downtrend, tapi mulai ada akumulasi dikit-dikit. Tinggal nunggu aja dia breakout 2340 kita baru entry. Selanjutnya, oke. Selanjutnya Ibu Kristina dari Lampung, Pak, dari Sumatera ini menanyakan saham Tebik, TBIG, Pak, sudah ambil posisi di 2090, nyangkut 1 bulan karena pergerakan sideways-nya panjang. Mohon analisa potensi tren selanjutnya dari yang pola yang terjadi saat ini. Ini sideways cukup berat sekali sampai nggak gerak kemana-mana. Ya mesti jagain aja jangan breakdown 1905. Ya ini masih distribusi dan level tunggu aja minimal dia breakout 2020 baru di average lagi ya. Jadi menurut saya wait and see sih. Ya. Tapi kalau breakdown 1905 buang. Oke. Kemudian kita ke Medan, Pak. Bapak Mahmudin Siregar menanyakan saham Telkom sudah ambil posisi di 3.535. Apakah masih bisa di hold? Target price terdekat, Pak, untuk Telkom? Kebalikannya dari semua yang dikatakan ya, selain Mina bagus, ini juga one of the best ya dengan blue chip. Ini kalau bisa break ke 3720-nya, potensi ke 38 dan kembali ke 4.000. Bagus nih sekarang 38 sampai 4. Baik. Kemudian Bapak Fikri dari Jakarta ini yang menanyakan saham BFI tadi, Pak, sudah masuk kembali. Ada Bevin sebenarnya boleh masuk di harga berapa dan saham ini bagus untuk jangka panjang atau lebih ke arah trading? Secara tren mendingan trading dulu ya. Nah masuknya ketika nanti breakout 765 aja, masih sideways di bawah. Money flow-nya juga masih belum mantep ya. Jadi sideways sampai dia keluar dari 765 baru nanti kita mulai entry 1 buku. Sangat bagus ketika breakout 78. Baik. Selanjutnya ada Bapak Pendi, Pak, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham Jati, JATI, buy di 150. Saya juga kurang begitu mengenal nih, Pak, untuk saham Jati. Untuk update, penutupan hari ini flat, Pak, di 145, di mana dalam perdagangan terakhir cukup bergerak volatile ini sepertinya. Ya, sekarang ini masih di range sideways cukup lebar antara 136 sampai 160. Jadi memang tanggung ya. Tapi menurut saya wait and see aja sampai keluar dari sideways-nya 160. Tapi kalau mau average minimal ketika breakout, nah di level Anda itu 150 dilewati, beli aja dijual di 160. Menurut saya ini juga bukan pilihan saham yang oke. Baik. Karena tipis sekali ya. Selanjutnya ada Bapak Christian dari Balikpapan. Pak Robin menanyakan saham Toba, Pak. Toba support kuatnya ada di 760 ya. 760 itu cukup kuat, tapi support yang tahan saat ini adalah di 790. Menurut saya kalau di bawah 790 mendingan dijual. Toba ini masih lack of sentiment, tapi kita menunggu dia bisa breakout 94. Sayang sekali kemarin sudah mau bagus, terus sekarang keseret kasus Sihan banjir di Sumatera, Pak. Jadi ya, betul. Sentimennya jadi jelek lagi. Jadi ya mesti sabar. Oke, hold atau keluar dulu begitu, Pak? Selama nggak turun dari 790 masih boleh. Baik. Penutupan hari ini masih di 805, bergerak stagnan. Intraday tadi sempat melemah ke level 800. Support 790 bisa diperhatikan untuk Toba. Sementara tadi nyangkutnya cukup tinggi di 1100-an tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Goto. Arah sampai dengan akhir tahun, Pak, untuk Goto? Itu juga di persimpangan ya, antara isu merger atau enggak dengan Grab. Kalau jadi merger dia akan naik signifikan, tapi kalau enggak ya akan seperti ini saja sampai nanti lapor keuangannya betul-betul positif ya. Tapi kan ini terjadi pergantian
pimpinan ya, Pak Patrick diganti, rasanya sih akan terjadi merger, nggak menunggu izin dari pemerintah. Peluang ke-70? Peluang ke-70 cukup lebar. Oke, baik. Penutupan hari ini flat di 64, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, waktu kita cukup terbatas, Pak, dan juga pemirsa, dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan Pak Robin, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Robin. Ya, makasih Pak. Baik, ada Bapak Robin Haryadi, Branch Manager YB Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.